Hai semua, selamat datang di video ngobrol santai bareng kami, para pendiri dari PT Bina Lestari Bonga. Hari ini kita mau bahas isi akta pendirian dari perusahaan kita yang baru aja resmi berdiri. Jadi buat kalian yang lagi berencana bikin PT, semoga video ini bisa jadi referensi ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, di sini izinkan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Augustiana Ayu Haryani, biasa dipanggil Ayu. Kemudian di sini ada Kak Siti Naya Syafaatul Hidayah atau biasa dipanggil Kak Naya. Kemudian ada Kak Atin Hayaza atau biasa dipanggil Kak Atin ya teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke segmen pertama. Nah nih kita ngomongin buat bisnis, kan lagi banyak banget gitu kan semua perusahaan itu pakai bentuk usaha PT atau biasa kepanjangannya itu perseroan terbatas. Tapi PT itu apa sih sebenarnya? Gini loh, jadi PT itu tuh kayak badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi si perusahaan ini punya identitas sendiri. Nah kalau misalnya udah ada hutang atau ada masalah hukum, yang nanggung ya si perusahaannya, bukan kita pribadi sebagai pemilik dari PT itu. Nah, terus modal PT itu dibagi dalam bentuk saham ya. Makanya yang punya modal itu disebut pemegang saham. Nah, nanti untung atau rugi dan hak suara kita di perusahaan itu tuh tergantung berapa banyak sih saham yang kita punya. Makanya bikin PT itu harus jelas terus resmi. Jadi wajib lewat notaris. Terus kita bikin akte pendirian yang isinya tuh semua informasi tentang perusahaan itu. Jadi semua tuh harus jelas gitu. Nah jadi hari ini tuh kita mau bedah nih isi akta pendirian PT kita sendiri, yaitu PT Bina Lestari Bonga yang baru aja resmi berdiri di tahun ini. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Jadi PT Bina Lestari Bonga ini resmi didirikan pada tanggal 5 Mei 2025. Betul, kemarin proses ini kita urus sama Bapak Abdul Khalid Purnama SH MKN yang kantornya ada di Kota Mataram. Nah, dan kita bertiga ini adalah para pendirinya. Saya Atin Hayaza sebagai komisaris. Saya Siti Naya Syafaatul Hidayah sebagai direktur operasional. Dan saya Augustiana Ayu Haryani sebagai direktur utama. Nah, PT ini bentuknya perseroan terbatas, namanya PT Bina Lestari Bonga, dan domisilinya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bidang usaha yang kita fokuskan itu ke pengelolaan hasil hutan, bukan cuma kayu, kayak madu hutan, rotan, sama getah damar. Tapi bukan cuma itu aja loh. Nah iya, kita tuh juga bergerak di bidang wisata alam. Jadi semacam kayak ngembangin ekowisata gitu loh. Kayak bikin camping ground, terus edukasi lingkungan, terus ada juga wisata yang berbasis konservasi. Nah, kenapa sih kita pilih bidang ini? Soalnya potensi alam di Nusa Tenggara Barat itu luar biasa banget. Sayang kalau nggak kita kelola secara berkelanjutan dan secara profesional, gitu teman-teman. Nah, sekarang soal modal ya teman-teman. Jadi modal dasar perusahaan kita itu lumayan gede sih, sekitar 1 miliar rupiah. Dan yang kemarin kita sudah setorkan itu ke pendiri sebesar 300 juta rupiah. Nah, untuk pembagian sahamnya itu Ayu itu menyetor sebanyak 150 juta rupiah, terus Naya menyetor sebanyak 100 juta rupiah, dan saya menyetor sebanyak 50 juta rupiah. Nah itu berarti pembagiannya jadi 1.500 lembar saham buat saya, dan 1.000 lembar buat Kak Naya, dan 500 lembarnya buat Kak Atin ya teman-teman. Jadi tiap lembar sahamnya itu bernilai 100.000 rupiah. Nah, buat bukti pemilakan saham kita bakal ke PT kita nih juga bakal keluarin yang namanya surat saham. Di situ nanti jelas tertera nama kita sebagai pemilik, jumlah saham, dan nominalnya. Ini penting banget buat bukti sah di mata hukum. Nah, betul. Jadi kalau seandainya surat sahamnya itu rusak ataupun hilang gitu, kita tuh akta kita tuh udah ngatur mekanisme untuk ngurus penggantinya gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir, kayak ada prosedur jelasnya buat ngurus surat baru. Dari sisi struktur organisasi, posisi kita itu udah jelas tertera di akta. Untuk
Agustiana Ayu Haryani atau Kak Ayu, ini sebagai Direktur Utama, dan saya sendiri sebagai Direktur Operasional, dan Atin Hayaza atau Kak Atin sebagai Komisaris. Nah, sebagai komisaris, tugas saya yang paling utama itu ngawasin jalannya perusahaan dan ngasih masukan-masukan strategis ke direksi. Nah, saya sebagai direktur utama itu tuh bertanggung jawab buat memimpin dan mewakili perusahaan secara hukum, termasuk dalam ngambil keputusan-keputusan besar gitu. Dan untuk saya sendiri bertugas untuk menjalankan operasional harian seperti mengatur proyeksi di lapangan, tim, dan mengelola kegiatan bisnis kita sehari-hari. Lanjut aja ya teman-teman. Jadi akta pendirian kita juga memuat aturan-aturan penting lainnya, misalnya soal rapat umum pemegang saham atau RUPS gitu ya, pembagian untung rugi, terus juga perpindahan saham gitu. Ya, nah RUPS ini juga kita bakal adain tiap tahun atau sewaktu-waktu ada hal-hal darurat yang harus banget kita buat keputusan saat itu. Nah, jadi keputusan penting itu harus banget tuh kita laluin dari rapat biar semuanya itu transparan. RUPS itu benar-benar krusial banget buat ngambil keputusan yang strategis. Mungkin contoh-contoh keputusan yang bakal kita ambil itu kayak penambahan modal, bukaan perusahaan, dan mungkin penggantian pembimbing. Nah, soal RUPS ini juga ada aturan lengkapnya kan di akta. Misalnya RUPS ini biasanya diadain di kantor pusat kita di Mataram. Terus ada juga prosedur dan batas waktu pemanggilan resminya. Jadi semua pemegang saham itu pasti udah tahu nih kapan dan di mana rapat penting itu bakal kita adain. Nah, keuntungan perusahaan itu bisa dibagiin dalam bentuk dividen, tapi sebagiannya itu wajib dan harus masuk ke cadangan perusahaan sesuai aturan undang-undang. Nah, selain itu, biar transparan, PT kita tuh juga harus dan wajib punya daftar pemegang sahamnya. Kayak di situ tuh semua data kepemilikan saham tuh udah tercatat rapi, mulai dari nama, terus alamat, sampai berapa banyak saham yang dimiliki. Nah, ini penting banget buat legalitas dan keterbukaan informasi. Iya, betul banget. Ini tuh kayak buku besar resmi yang mencatat siapa aja sih pemilik sah dari PT Bina Lestari Bonga ini gitu. Dan yang gak kalah pentingnya soal pemindahan saham. Nah, kalau ada nih pemegang saham yang suatu saat pengen ngejual sahamnya, terus itu ada mekanismenya sendiri di akta. Nah, biasanya sih ada penawaran dulu ke pemegang saham lain, kemudian butuh persetujuan juga dari RUPS. Terus tujuannya itu biar kepemilikan perusahaan itu tetap solid. Sama juga kalau misalnya kita mau mengubah nih hal-hal lain yang mendasar di perusahaan, kayak nambah modal lagi atau mengubah bidang usaha. Nah, itu tuh semua perubahan anggaran dasar itu harus lewat RUPS dan proses hukum yang ketat di akte. Bahkan ada yang perlu persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM juga. Nah, intinya itu akte ini jadi panduan utama kita buat nyalanin perusahaan itu, ngelindungin semua pihak dan mastiin semua keputusannya berjalan sesuai jalur hukum. Kalaupun misalnya suatu saat nih perusahaan bubar, semua itu udah ada mekanismenya di akte tentang likuidasi, pembagian aset dan sebagainya. Semuanya benar-benar udah diatur di akta PT Bina Lestari Bonga. Jadi akta pendirian ini tuh bukan cuma sekedar formalitas ya teman-teman. Isinya itu nunjukin siapa kita, terus apa sih tujuan usaha kita, dan gimana cara kita ngejalanin perusahaan ini tuh ke depannya gitu. Nah, betul. Nah, semoga video yang kita buat hari ini bakal bermanfaat buat kalian semua yang bakal teman-teman nih mau buat PT. Jadi pastiin dulu akte kalian tuh disusun rapi, jelas biar usaha kalian itu pas secara hukum dan profesional. Nah, kalau teman-teman suka obrolan kayak gini, jangan lupa di like dan share videonya ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton kita. Follow kami untuk konten bisnis dan lainnya. Yeay, bye-bye.